Darasa Production. Halo Sobat Nusantara. Tahukah kamu bahwa Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki sejumlah kerjasama militer strategis dengan negara-negara superpower dunia? Kerjasama ini bukan hanya tentang latihan perang, tapi juga menyangkut teknologi, intelijen, hingga modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Di video kali ini, kita akan membahas 5 kerjasama militer Indonesia dengan negara superpower yang paling menonjol. Yuk kita mulai. Pertama, Indonesia-Amerika Serikat. Hubungan militer Indonesia dan Amerika Serikat telah berlangsung sejak lama. Salah satu bentuk kerjasama paling penting adalah latihan bersama bernama Garuda Shield, yang merupakan latihan gabungan antara TNI dan Angkatan Bersenjata AS. Uniknya, sejak tahun 2021, Garuda Shield berkembang menjadi Super Garuda Shield, melibatkan lebih banyak negara sekutu Amerika seperti Jepang, Australia, dan Singapura. AS juga aktif memberikan bantuan pelatihan, pendidikan militer, serta hibah peralatan seperti helikopter Black Hawk dan kendaraan taktis. Meski sering diwarnai dinamika politik, kerjasama ini tetap berjalan karena gap strategis oleh kedua pihak. Kedua, Indonesia-Rusia. Kerjasama Indonesia dengan Rusia sangat erat dalam hal alutsista. TNI AU misalnya, menggunakan pesawat tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30 buatan Rusia. Indonesia juga pernah menjajaki pembelian Sukhoi 5, walau akhirnya terganjal oleh sanksi ATSA dari Amerika Serikat. Selain pembelian alutsista, kedua negara juga melakukan transfer teknologi dan pelatihan personel. Rusia menjadi salah satu mitra alternatif penting ketika Indonesia menghadapi pembatasan militer dari negara barat. Meski situasi geopolitik dunia makin kompleks, hubungan militer Indonesia-Rusia tetap dijaga dengan prinsip non-blok dan saling menghormati. Ketiga, Indonesia-China. Meski lebih dikenal sebagai mitra dagang, China juga punya hubungan militer dengan Indonesia. Salah satu bentuk kerjasama konkret adalah pembelian sistem rudal C-225 dan kapal perang cepat, Fast Attack Craft. Indonesia dan China juga menjalin latihan bersama di bidang anti-terorisme dan maritim, serta berdiskusi soal keamanan di Laut Natuna Utara. Meski hubungan militer ini masih dalam level moderat, potensi kerjasama ke depan tetap terbuka, terutama dalam hal tukaran teknologi pertahanan dan keamanan siber. Namun, Indonesia tetap menjaga sikap hati-hati, mengingat sensitivitas wilayah perairan yang menjadi titik panas di Asia Tenggara. Keempat, Indonesia-Prancis. Prancis menjadi mitra baru yang mulai menonjol sejak beberapa tahun terakhir. Pada 2022, Indonesia menandatangani kontrak pembelian pesawat tempur Rafale dan merencanakan pembelian kapal selam Scorpion Class dari Naval Group. Kerjasama ini bukan hanya soal pembelian, tetapi juga mencakup transfer teknologi, pelatihan awak, dan kemungkinan produksi dalam negeri. Prancis melihat Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik, sementara Indonesia memanfaatkan diversifikasi kerjasama ini untuk memperkuat kemandirian pertahanan nasional. Langkah ini juga menunjukkan bahwa Indonesia semakin cermat dalam membangun kerjasama yang tidak hanya bergantung pada satu blok kekuatan. Kelima, Indonesia-Korea Selatan. Hubungan militer Indonesia dan Korea Selatan terjalin erat dalam proyek KFX-IFX, yaitu pengembangan bersama pesawat tempur generasi MAT-45. Pesawat ini dikembangkan oleh Korea Selatan dan Indonesia, melalui kerjasama antara KAI, Korea Aerospace Industries, dan PT Dirgantara Indonesia. Selain itu, Korea Selatan juga menjadi pemasok kapal selam, tank medium Harimau, dan berbagai komponen alutsista lainnya. Proyek ini menunjukkan langkah Indonesia dalam berinovasi dan mengejar kemandirian pertahanan melalui kolaborasi jangka panjang. Walau sempat mengalami hambatan pendanaan, kedua pihak tetap berkomitmen melanjutkan proyek strategis ini. Sobat Nusantara, itulah 5 kerjasama militer Indonesia dengan negara superpower. Di tengah dinamika geopolitik dunia yang terus berubah, Indonesia terus menjaga politik luar negerinya yang bebas dan aktif. Kerjasama militer ini bukan hanya memperkuat pertahanan, tapi juga menjadi strategi untuk menjaga kedaulatan dan perdamaian kawasan. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat menjadi bagian dari negeri yang kuat dan berdaulat.